barangkali itu mirip jamur tapi bukan jamur. Karena penyakit infeksi ini banyak yang sangat-sangat mirip. Sehingga dokter itu kan kayak detektif. Yang saya sebutkan tadi, leptospirosis, itu salah satunya. Karena itu memang penyakitnya di tikus gitu. Yang bawa tuh di tikus, dia di dia gitu. Itu zoonosis. Semua yang diperantarai oleh hewan itu namanya zoonosis. Gejalanya nyeri kerongkongan Bang Zen. Nyeri kerongkongan, kemudian dia ada putih-putih kayak membran di dalam sini ya. Dan itu fatal. Di langit-langit itu ya? Ya, di langit-langit itu. Angka kematian kita masih belasan. Sumatera Utara. Dok, ini cerita tentang imunitas tubuh ya. Kadang ada sebagian juga orang kan yang agak parno istilahnya. Nah, mungkin ya dia akan melihat acara kita ini, dia akan tonton, kemudian dia ngelihat scroll. Kebetulan dia kegores tadi sore misalnya. Kira-kira gimana yang ngontrol itu agar kemudian tidak tiba-tiba akhirnya dia ngerasa panas dingin, karena ketakutan dia terhadap apa yang misalnya dia terima dari media sosial kemudian mempengaruhi itu gitu lah. Balance ya. Jangan pula siap dari sini yang jadi seram, jadi stres, depresi, anxiety, enggak. Jadi thank you, itu insight yang bagus Bang Jen. Jadi setiap hidup ini kan harus ada balance. Betul. Ya. Pengetahuan kita ini kita harus siasati bukan untuk membuat parno, tetapi judulnya ini kita dua sih, antisipasi dan mitigasi. Betul, gitu. Betul. Nah, kalau ada luka gores yang karena habis nonton cerita kawan Bang Zain Ridwan gitu ya, tiba-tiba kayak mana, datanglah kepada ahlinya gitu. Sederhananya saja kalau di Medan yang terdampak tapi kan tidak separah itu kan masih buka puskesmas, masih buka praktek mandiri ya. Itu yang saya bilang tadi, jangan ditunda-tunda, tapi jangan parno stres. Saking parno stresnya dinilai-nilai sendiri. Betul. Karena kita bukan ahlinya. Betul. Bang Zen, jangankan yang awam, kami punya etika Bang Zen. Kalau awak sakit, si Restutini sakit, tak boleh si Restutini mengobati dirinya sendiri. Jangankan ngobatin diri sendiri, ngobatin keluarga inti. Keluarga inti itu siapa? Suami, anak kandung, ibu kandung, saudara kandung. Itu secara etika kedokteran tidak diperbolehkan merawat sendiri selama masih ada orang yang lain, sejawat yang lain. Yes. Kenapa? Karena emosional pasti main gitu. Betul. Malah praktek pula takutnya. Emosional pasti main. Contoh, harusnya suamiku tercinta ini ku kasih obat ABC, tapi nanti ku suntikkan sakit pula dia, nggak usah lah. Salah kan ya? Salah, ya? Gitu. Jadi itu nggak prosedural akhirnya. Kalau kita bawakan lagi ke agama, mohon izin karena saya Muslim ya. Tapi saya rasa walaupun diambil contoh dari Muslim itu general sih ya. Ketika segala sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya, sambung Bang Jen. Makalah tunggulah gitu ya. Kehancurannya itu saran saya, ajakan saya, ayo teman-teman sahabat semua terapkan dari kehidupan sehari-hari yang paling sederhana gitu. Tapi jujur loh Dok, itu bahasa yang saya wakilkan tadi sebenarnya saya ingat makcik saya kata orang Melayu. Dia bilang, kau setelah periksa-periksa dari mana nanti kita ketahuan. Makin tahu sakitnya makin payah, makin gak enak tidur gitu. Boleh dibalik nggak? Itu saya lihat loh itu di dinding, cakep banget lukisannya Bang Jen. Reset your mindset. Berarti reset cara berpikir, setting ulang pikirannya. Nah, untuk contoh seperti makciknya Bang Jen tadi, kita harus bisa mengedukasi, membujuk, mempersuasi bagaimana caranya melihat dari perspektif yang lain. Kalau kita nggak periksa, artinya kita tidak bisa mendapatkan penyakit itu di fase yang dini, di fase yang awal. Ya? Kalau di fase yang awal, keuntungannya apa? Pertama, jauh lebih besar kemungkinan sembuh. Kedua, jauh lebih kecil kemungkinan meninggal. Meninggalnya kita semua, meninggalnya kita semua Bang Jen. Tak ada pula yang tak meninggal. Opsi terakhir yang berat bagi mereka untuk menerimanya mungkin itu kali itu. Ya, kedua, ketiga, biaya yang dibutuhkan juga relatif lebih sedikit. Keempat, ngerepotin orang banyak, ngerepotin juga nya. Tetapi ngerepotkan itu tidak dalam
skala besar, benar, gitu. Jadi itu tantangan bagi kita yang sudah lebih duluan teredukasi, mulai dari rumah sendiri deh, gitu. Contohnya, ayo lah vaksin lah anakmu, gitu. Masih ada loh banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya vaksin, gitu. Padahal apa? Kalau anaknya vaksin, kan kalau di Indonesia, jangankan Indonesia, di seluruh dunia yang maju, negara maju aja, vaksinasi lanjutan untuk dewasa tuh nggak ditanggung, Bang Jen. Karena ya itu pribadi, kalau kita punya ayolah vaksin lanjutan. Tapi kan vaksinasi wajib tuh baby sama anak-anak. Kenapa perlu sekali? Karena kalau kita kan hidup pasti ada bergaul sama anak-anak juga ya, di komunitas gitu ya. Kalau anak-anak kita dan bayi-bayi kita penuh imunisasinya 95% ke atas, maka akan timbullah kekebalan kelompok, herd immunity. Jadi kalau Bang Jen sama awak dekat-dekat sama anak-anak tuh terimunisasi, awak numpang kekebalannya sama dia. Jadi itu yang harusnya kita galakkan, yang kita inikan ya. Jadi reset your mindset, 100% setuju. Oke Dok, kita coba buka pertanyaan dari sahabat podcaster mungkin. Boleh ditampilkan? Agak di zoom dikit, kurang gede. Ada Fitria Lestari ini. Ngasih jempol aja dia. Kemudian ada dari Bang Engran Silalahi. Ini yang kemarin datang di podcast kita. Sesama narsum ini ya. Iya. Salam hormat. Saat jadi relawan di dapur umum lokasi banjir, pakaian selalu basah, bahkan basah pun dipakai. Tidur karena situasi tak kondusif, pasti karena kena basah terus. Di bagian lipatan kulit ada ruam gatal. Biasa yang kurang saya berikan Miconazole ya. Itu akan kering, tapi ini masih belum ada perubahan. Sudah sepekan. Apa hal obat yang sesuai? Terima kasih. Nah, beliau ini kebetulan yang kemarin videonya viral, Dok. Yang kasih. Bang siapa tadi, Bang Jen? Namanya Bang Engran Silalahi. Bang Engran. Iya, yang lagi viral kayu gelondongan. I see. Nah, beliau kan kemarin tuh juga terjun ke lokasi dari mulai Langkat sampai ke daerah Aceh Tamiang, masuk ke bagian dapur umum. Beliau bantu buka dapur umum dan menyalurkan donasi. Nah, ini beliau cerita nih, curhat sama kita nih. Boleh ditanggapi, silakan. Makasih Bang Engran, semoga cepat pulih ya. Amin. Nomor 1, pertolongan awal Bang Engran itu bisa dibilang langkah yang beliau lakukan karena Bang Engran menyangkakan itu adalah jamur ya. Miconazole itu adalah salah satu golongan obat anti jamur golongan azol, dan memang bisa didapat secara bebas ya, tanpa resep dokter. Obat jamur sederhana bisa, asal kita pastilah tahu lah kita kurap yang mana, tahu lah kita panu kan gitu ya. Tetapi ketika sudah 1 minggu tidak ada perubahan, catatan ya Bang Engran, pemakaiannya benar sesuai dengan petunjuk di di kemasan gitu, berapa kalinya ya, sesuai juga dengan tingkat keparahannya. Ada 2 kemungkinan minimal Bang Engran. Yang pertama, bener jamur, tapi jamurnya yang ini tadi segitiga infeksi Bang. Agent ya, agentnya adalah jamurnya sangat kuat, ataupun dia kebal terhadap Miconazole. Resisten istilahnya, kebal terhadap Miconazole ya. Yang kedua, barangkali itu mirip jamur tapi bukan jamur. Karena penyakit infeksi ini banyak yang sangat-sangat mirip, sehingga dokter itu kan kayak detektif, dia harus buat tersangka 1, tersangka 2, tersangka 3 dalam suspek 1, 2, 3 gitu ya. Sekarang suspek satunya adalah tinea alias kadas atau kurap ya gitu ya. Tetapi ini kurap yang biasa kok seminggu nggak membaik, berarti something wrong, ada sesuatu yang tidak normal gitu, yang tidak seperti biasa. Intinya saran saya segera periksakan diri ke dokter ya. Kalau Bang Engran sekarang posisi di mana? Kalau di Medan. Ya sudah ya, periksakan diri ke dokter kulit, bisa minta rujukan dari puskesmas kalau memang menurut dokter di puskesmas perlu dirujuk gitu ya. Kan sekarang UHC kalau Medan.
Universal Health Coverage, ada nggak ada BPJS, KTP bisa, Medan gratis loh, dimanfaatin. Asal jangan KTP-nya hilang ya. Oke, kita lanjut gitu. Ada pertanyaan lagi, boleh kita buka. Kemudian dari Ricky Celeng, keren Bu Dokter. Oh terima kasih. Nah, dari Cynthia Ramadhani, Dok kalau baju udah kerendam air banjir berhari-hari, masih aman dipakai lagi nggak sih kalau cuma dicuci biasa? Atau harus direbus dulu biar kumannya mati? Menurut dokter aman nggak ya? Soalnya mau nyuci juga mesin cuci rusak. Silakan Dok. Yang pertama, direbus paten kali. Bagus. Kenapa? Air panas itu kan membuat sebagian besar kuman mati. Ya, that's kalau bisa direbus pakai air panas, dilakukan ya. Go on. Barangkali caranya cuci dulu ya, gitu ya, cuci bersih. Udah bersih, terakhir treatment terakhir ya, kayak di salon kita ya. Treatment terakhir itu masukin rebus air panas. Itu kalau tersedia. Udah kira tadi masukkan 3 siung bawang putih. Iya. Itu ya. Nah, terkait dengan mesin cuci rusaknya ada komentar mungkin? Waduh, kalau itu ya bagilah rezeki ke laundry terdekat ya, laundry kiloan banyak itu. Benar juga sih. Artinya dengan pola penanganan merebus tadi di awal, kemudian serahkan ke laundry, selesai ya. Itu prinsipnya kan seperti pasteurisasi dan sterilisasi. Kalau di sterilisasi kan juga pakai panas. Iya, gitu, betul. Oke, kita coba, mungkin masih ada pertanyaan? Dari Z Askia, keren banget penjelasannya Bu Dokter. Thank you. Siapa dulu hostnya ya? Iya, terima kasih. Ada Ferdian Sagunawan, Dok, di pengungsian atau pas banjir kan kita sering banget makan nasi bungkus pakai tangan. Betul. Saya terpikir benar. Pakai tangan langsung. Padahal habis pegang-pegang air kotor. Seberapa gercep atau cepat sih bakteri itu pindah dari tangan ke mulut? Cukup dilap di baju doang, aman nggak? Ini relawan ya yang nanya? Sepertinya begitu. Kayaknya relawan ya. Kalau sudah terlanjur ya sudahlah, sudah pas ya. Berdoalah kita kagak ya. Tapi ini kan ke depannya. Pertama saya jawab dulu. Jawabannya seberapa gercep tergantung dari kumannya jenisnya apa. Kita kan nggak bisa pastikan kalau nggak dikultur Bang Jen tapi yang jelas sangat cepat. Prinsip penyakit infeksi yang akut itu inkubasinya jam sampai hari loh. Kalau yang lama-lama itu HIV lama, TBC itu lama. Tapi kalau yang kita bicarakan ini semua, yang 10 tadi ini kagak ada yang lama gitu ya. Jadi cepet ya. Tergantung apa. Relawan ini juga untuk donatur ya. Dalam kondisi yang air mengalir, sabun mungkin sulit. Ada hand sanitizer loh. Iya. Coba kebiasaan COVID-nya tuh jangan disimpan. Itu kita bawa gitu ya. Jadi hand sanitizer itu mati kok. Mati ya hand sanitizer. Hanya saja kalau hand sanitizer sudah berkali-kali tangan rasa lengket, ada sumber enggak lah, kan kering, abis itu kan nguap, ya janganlah habis ini langsung Karena namanya perut udah lapar, kata orang Medan kan ada cerita lagi. Kalau misalnya ada nasi bungkus ini kita praktekkan sini ya. Jadi intinya begitu dia kering, barulah kita bismillahkan kita apalagi nggak ada air untuk cuci tangannya, Dok, nasi Padang ya kan berkuah-kuah, bawalah tisu basah, ya kan, tisu basah itu kan ada antibakterinya. Betul. Jadi abis makan, ngelapin kuahnya itu dilapin pakai tisu basah bersih, baru semprot lagi gitu. Itu pertolongan pertama ya kalau nggak ada air mengalir dan sabun itu saya kira. Baik. Oke Dok, kita kembali ke pertanyaan saya nih. Nah tadi kalau cerita tentang adanya penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia, zoonosis tadi ya, karena dia memang akhirnya bermigrasi ke lokasi pemukiman. Yang pernah kejadian selain tadi COVID, dengan potensi banjir ini apa kira-kira jenis penyakit yang akan kemungkinan terjadi? Yang saya sebutkan tadi leptospirosis itu salah satunya. Karena itu memang penyakitnya di tikus gitu. Yang bawa tuh di tikus, dia di dia gitu. Itu zoonosis. Semua yang diperantarai oleh hewan itu namanya zoonosis. Tapi biasanya kan nggak banyak karena kita kan nggak gaul sama tikus ya. Ada juga sih yang piara tikus tapi kan bersih ya. Betul, tikus putih itu loh Bang Jen yang suka
hamster itu. Betul. Tapi kan itu dia kan bersih. Pasti kan orang yang miara itu divaksin ke dokter hewan. Kita nggak bicara tikus itu. Jadi itu satu. Tikus liar ya. Tikus liar ya, tikus tanah di parit yang memang habitatnya kotor begitu. Itu salah satu contohnya ya. Kalau contoh di masa lalu tidak terkait banjir, tetapi ternyata menjadi pandemi sampai sekarang HIV. Itu dari makaka, dari primata monyet ya. Itu dulu awalnya di Afrika ya, di Afrika. Jadi ibaratnya gimana ya, sama kayak COVID, janganlah dimakan yang memang bukan untuk dimakan, masih banyaknya ya, betul. Artinya. Kan kalau di Sumut ini masih banyak ya yang bisa kalau dokter ngomong itu kayak eda-eda jadi iya, karena kan kita di Sumatera Utara harus menyesuaikan juga gitu. Jadi intinya kita sudah punya sumber makanan yang baik gitu yang baik. Ada standarnya juga. Ada standarnya, pemotongannya juga ya sudah. Janganlah kita terekstrim karena binatang liar memang bukan untuk konsumsi. Mereka itu punya koleksi virus, bakterinya sendiri. Kalau kita ubek-ubek, halo dapat tuan rumah baru katanya gitu ya. Dia nyebrang. Dan sekalipun udah diolah dengan pola masakan biasa ya. We'll never know gitu kan. Kan waktu motongnya nggak hanya pada waktu masak, waktu motongnya, waktu mendistribusikannya. COVID contohnya itu ada 2 yang tersangka utamanya. Baik dia secara gantian, bertahap ataupun paralel. Pertama terenggiling. Yang kedua kelelawar. Nah, jadi dia memang virus corona itu nangkringnya di kelelawar gitu. Lah sekarang kenapa jadi nyebrang ke kita? Jangan dong kita buat sendiri gitu. Baik. Ada lagi mungkin pertanyaan? Boleh dicek? Habis ya? Baik, nah kalau tadi cerita tentang vaksin Dot, kira-kira vaksin apa yang krusial dan paling urgent saat ini yang mungkin bisa di-prepare baik itu dari relawan atau donasi atau pemerintah mungkin yang harus nyiapin ini untuk wilayah yang terkena bencana. Yang pertama nomor urut 1 tetanus karena itu untuk antisipasi luka trauma ya yang sangat-sangat memungkinkan menjadi pintu masuk bakteri Clostridium tetani yang kita tadi sudah sampaikan. Dan rekomendasi dari kami para ahli penyakit infeksi ya itu adalah vaksin tetanus yang istilahnya kategorinya human tetanus. Jadi tidak lagi kita gunakan kalau bisa bukan yang serum kuda. Nah, bukan yang dari kuda gitu loh. Sama kayak apa ya, diabetes kan ada obat makan, ada obat insulin kan Bang Jen yang disuntik. Nah, insulin yang direkomendasikan yang zaman sekarang itu sudah yang human, ya, yang sudah sintesa human ya. Jadi saya mohon maaf saya nggak terafiliasi merek apapun ya, mohon izin ya. Jadi human anti tetanus itu salah satu merek originalnya, brandnya yang pegang itu adalah Tetagam. Jadi kalau yang kuda itu ATS, anti tetanus serum. Tapi kalau yang human nggak ada, ya yang kuda pun jadilah gitu kan alternatifnya. Kemarin yang minggu lalu Kementerian Kemdikti-Saintek ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu melalui wakil menterinya ya Prof Stella Christy ada datang tuh ke kita ke Sumut dan ke Aceh ya mengantarkan donasi, salah satunya itu vaksin ya. Jadi ini bisa. Yang kedua adalah khususnya untuk anak-anak tadi juga ya DPT, TDEP yang juga vaksinnya itu selain tetanus dia mengcover difteri. Difteri itu penyakit yang juga ini beberapa daerah di Sumatera Utara, kabupaten kota masih ada yang KLB loh, kejadian luar biasa. Ya takutnya kita ini difteri itu gejalanya nyeri kerongkongan Bang Den, nyeri kerongkongan, kemudian dia ada putih-putih kayak membran di dalam sini ya. Dan itu fatal. Di langit-langit itu ya? Di langit-langit itu. Angka kematian kita masih belasan Sumatera Utara. Angka kematian yang dianjurkan oleh nasional kita mau nurunin di bawah 5% gitu. Ya, kita masih belasan. Saya kalau nggak salah ingat itu masih 11 apa 17 saya lupa. Pokoknya masih di belasan ya. Terakhir
saya kasih jempol nih sama Deli Serdang. Saya kebetulan komite ahli difteri dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I untuk Provinsi Sumatera Utara. Saya membidangi difteri dewasa. Itu salah satu kabupaten ya yang dari sebelum COVID. Sebelum era pandemi COVID berarti tahun berapa itu? 2019 ya. 2019. Hingga saat ini selalu silih berganti ya. Deli Serdang itu mengalami KLB, kejadian luar biasa difteri. Namun saya apresiasi juga untuk pemerintahnya yang memang mau willing untuk mendeklarasikan KLB. Jadi begitu KLB ada tindakan-tindakannya Bang Zen. Harus imunisasi gercep, imunisasi ori. Minimal kalau satu misalnya saya kena difteri misalnya, nauzubillah, saya rumahnya di mana, di Selayang, berarti satu kecamatan Medan Selayang itu diimunisasi. Sampai begitu ya? Iya itu begitu, ORI gitu ya, outbreak respon imunisasi sebagai respon wabah. Jadi terlepas dari plus berapa target indikator tercapai, tapi paling tidak ya Deli Serdang ya itu panjang ya 6 tahun. Agustus 2025 kemarin Deli Serdang sudah mencabut status KLB-nya. Itu contoh ya. Jadi apa? Imunisasi terhadap difteri dan tetanus harus naik gitu. Karena kalau enggak ya ini tadi bencana rapet-rapet kita. Penularan difteri dari mana? Dari droplet Bang Jen, bersin, seperti batuk, COVID juga sama kayak COVID, hanya saja dia enggak terbang-terbang di udara. COVID kan lebih parah ya, terbang-terbang di udara, dia dari droplet percikan dan dari kontak nih. Kita misalnya nih ya, ini meja nih Bang Jen, meja kita. Misalnya ada tuh bakteri penyebab difteri di sini. Terus saya gini-gini gitu. Ini kan saya pegang bisa begini. Langsung. Terus misalnya saya lupa. Udah ya Bang Jen, dan bye-bye abis ini. Terus saya garuk-garuk mata, nggak cuci tangan, dia masuk. Itu contohnya. Baik. Oke, sekarang banyak keluarga di Sumatera tinggal di pengungsian dengan sanitasi minim. Betul. Apa protokol antisipasi terbaik dari perspektif infeksiologis seperti penggunaan masker, sabun atau obat profilaksis agar wabah tak meledak seperti bom waktu? Oke, berarti singkatnya do's and don'ts ya. Apa yang dikerjakan, kebalikannya jangan dikerjakan apa. Yang pertama Bang Jen dan teman-teman semua, kita sebisa mungkin, tapi saya garis bawahi sebisa mungkin ya, pergunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri APD. Nggak perlu ya kayak COVID pastinya ya. Tapi minimal 3 deh. Dari paling bawah, sepatu yang tertutup, yang menutup. Kalau masih banjir atau mau bersih-bersih daerah pasca banjir, boot lah gitu ya, sepatu boot ya. Nggak ada sepatu boot ya kresek lah, diapain lah, whatever ya dok, gitu kalau ya. Kita cerita sepatu boot, tadi saya ingat harusnya nih para pemilik perusahaan sepatu boot kayak roti kemarin boleh ya, dong kita panggil ya nanti ya waktu pas nge-share kan? Ininya ya ini kan nanti rekamannya ada, boleh kita mention gitu boleh. Perusahaan sepatu boot mendonasi ataupun donatur yang fokus ke arah sana ya ke arah sana supaya apa ya, hal-hal yang nggak terpikir gitu Bang Zen. Yang kedua tadi paling bawah sepatu ya, yang kedua adalah tangan, sarung tangan. Kalau mau bersih-bersih, jangan tangannya langsung. Selain daripada luka, itu tadi yang Bang Zen bilang bisa terkontaminasi. Tadi yang ditanya kakak tadi baru megang-megang makan nasi bungkus Yang ketiga, masker, terutama ketika di pengungsian, kan deket-deket ya. Betul. Jadi kalau memang apalagi sedang tidak enak badan atau memang mengantisipasi atau antisipasi itu paling tepat mau gimana pun kondisinya pada orang-orang yang populasinya rentan tadi, lansia, punya diabetes, punya penyakit kronis lain, itu sebisa mungkin pakai masker lah. Masker nggak usah pun masker N95 zaman COVID dulu, ya masker biasa ya, masker rentan terpapar ya. Iya, rentan terpapar ya. Kemudian kalau terdapat luka, nah kita jenguk lagi nih tadi ya, sebisa mungkin cuci menggunakan air bersih mengalir kalau ada. Kemudian ini barangkali juga ya kebutuhan antiseptik ya. Betul. Nggak nyebut merek tapi biar masyarakat familiar ya. Maaf ya saya nggak disponsorin gitu ya. Betadine, Hansaplast gitu ya. Itu diredikan ya. Kemudian tutup luka. Jadi gampangnya ada luka gores, bersihkan, cuci pakai air mengalir, kemudian taruh larutan iodin povidon alias contohnya betadine, kemudian tutup pakai
Hansaplast, plaster, baru datanglah ke dokter. Dok, tengokkanlah ini biasa-biasa udah cocoknya nih yang awak bikin atau perlu penanganan lebih khusus gitu ya. Kemudian yang tadi waspadai dan tandai, kenali tanda-tanda infeksi, demam, nyeri badan, mual muntah, mata merah, mata kuning, diare, sembelit, segala sesuatu yang tidak seperti biasanya. Wajar ya. Jangan dipakai prinsip makcik Bang Jen tadi, tak apalah nanti ketahuan jangan gitu. Jadi pikiran katanya. Kemudian makan makanan yang sehat dan matang. Alah Dok, untung aja ada makanan. Iya benar, tetapi kan ini kan kita bicara recovery ya, bulan kedua ya, dan ini sebisa mungkin ya. Saya di grup-grup sejawat dokter ya, yang tadi saya sebutkan afiliasi saya, saya ingatkan juga karena saya terinspirasi ngelihat ya, oh iya itu kan ada Marandang Basamo itu yang dilakukan oleh Ikatan Perantau Sumatera di Bogor. Bekerja sama dengan IPB dan kerja sama JNS sudah menyalurkan 1 ton rendang. Nah, kenapa kita nggak buat seperti itu di sini gitu? Oh, nggak usah masak deh, banyak itu di supermarket rendang yang yang siap saji gitu ya, atau apa di Medan ini teri lah, teri kacang ya kan, yang bisa lebih kalau di pengungsian mungkin sudah ada beras, sudah ada dapur umum, itu kan bisa disajikan. Jadi minggu pertama oke lah mie instan, tapi janganlah mie instan terus-terusan. Artinya gitu teri tadi bisa minimal mencukupi nutrisi. Iya, mencukupi nutrisi kan, teri sama kacang kan ya, protein betul. Ya, apalagi gembung rebus kan ada segala lah yang bisa-bisa. Orang nggak bisa kelar loh Dok. Iya makanya, iya itu artinya ini juga untuk kita yang donor ya, yang donasi ya. Kemudian menghindari tadi itu Bang Jen, demam berdarah, malaria. 3M lah, iya kan, gerakan menguras, menutup, mengubur, jangan ada genangan-genangan ya. Mama-mama itu suka pas bunga ya kan, ditaruhlah air 3 hari 3 malam nggak ditukar airnya ya, betelurlah di situ nyamuk ya. Kemudian untuk menghindari kalau penyakit kronisnya TBC, penyakit akutnya ISPA tadi, infeksi saluran pernafasan atas maupun pneumonia alias radang paru-paru, buka ventilasi rumah tuh. Kalaupun misalnya pengungsian padat, biasanya apa sih gedung pemerintah barangkali dipakai? GOR ya. Kalau yang sekarang kita lihat itu tenda-tenda. Tenda-tenda, kalau tenda-tenda berarti terbuka ya. Tapi kalau kita ada orang yang sudah kembali ke rumahnya, mungkin sudah bersih-bersih, sudah mulai ke rumah, itu setiap hari ketika matahari pagi itu usahakan beberapa jam saja cukup untuk sirkulasi udara gitu. Kemudian mencegah gigitan nyamuk, tadi malaria, demam berdarah, cikungunya, yang lain-lain ya, itu sebisa mungkin pakai lengan panjang Dok. Sumuk loh Dok, pakai lengan panjang. Boleh kayak Bang Jenny pakailah lotion ya kan, pakai lotion anti nyamuk. Checklist lagi tuh gitu. Iya, bahkan bapak-bapak kan kebanyakan yang viral pakai daster. Iya, kebanyakan terima baju daster kan. Iya, itu jadi intinya pakai lengan panjang ya. Atau kalau bisa ini juga mungkin dipikirkan terutama Bang Zen di daerah-daerah yang endemis malaria, Tapanuli Selatan, Tapanuli ya bagian Tapteng sana ya, itu banyak loh kasus malarianya masih ya. Nah, itu ya. Jadi mungkin kalau kita donasi ke sana kita pikirin lotion anti nyamuk kelambu gitu. Hal-hal kecil yang enggak mainstream tapi ternyata penting gitu ya. Kemudian supaya tadi enggak kena infeksi saluran nafas atas, ISPA, pneumonia, TB paru, difteri, etika batuk dan bersin. Kumanmu bukan untukku gitu loh. Jadi kalau misalnya batuk bersin, ada tisu, pakailah, tutuplah tisu. Kemudian tisunya dibuang ke tempat sampah tertutup, kita cuci tangan, baik pakai air maupun hand sanitizer. Dok, jangankan tisu. Baju aja susah sini katanya kan. Baik, masih pakai bajunya kan, masih ada lengan bajunya kan. Batuk atau bersin ditutup Bang Zen gini, gitu. Pakai lengan baju sehingga ya kumannya muter-muter di kita doang, enggak di baru kemudian yang terakhir barangkali ya itu tengok-tengok juga serangga dan hewan melata reptil yang di bawah ya. Saya teringat tadi anak-anak main tadi ya. Kalau ada ular air gimana lah itu ya. Nah, ini gigitan ular berbisa itu kami juga Bang Jen bersama dengan bedah ya dokter Anu, dan kita cuma punya satu Bang Jen. Ini intermezzo. Tapi mungkin kepada pemerintah juga namanya Dokter Tri.
wanita Sri Kandi bener, dokter ahli gigitan bisa ular berbisa tuh hanya 1 di Indonesia. Nah, yang supnya itu gitu ya. Jadi mungkin ini recalling juga ya untuk kepada dokter-dokter sejawat ya atau ya junior-junior yang masih ingin mendalami atau memilih mau jadi apa ya. Kita butuh loh yang ahli-ahli seperti itu. Itu barangkali masih langka ya? Iya, masih langka. Baik. Dipastikan lagi mungkin operator apakah ada pertanyaan sebelum kita masuk pertanyaan terakhir ini? Oke. Dari Caca Selviani, Dok, kadang pas banjir kita makan mie instan atau makanan kaleng, terus menerus karena praktis. Dalam kondisi tubuh lagi capek dan stres, pola makan kayak gini sebenarnya bikin imun kita makin anjlok nggak sih, Dok? Ada triknya nggak biar tetap sehat walaupun makanannya darurat? Silakan. Oke, Mbak Caca, makasih. Jawaban saya, kalau tidak diubah, tadi saya bilang minggu pertama oke. Tapi kalau minggu kedua, ketiga, keempat, sampai bulan 1 nanti terus mie instan, ya jawabnya nggak bisa. Tidak bisa tubuh itu sehat. Kenapa? Tubuh manusia perlu yang namanya gizi seimbang. Oke. Gizi seimbang itu terpenuhin 1, karbohidrat, 2, protein, 3, lemak. Ya, jadi yang diet ya, wanita-wanita kan mau kurus gitu ya, diet tak pakai lemak nggak betul juga itu, ya gitu. Jadi kita tetap masih butuh itu, cuman itu jumlahnya ya. Apa tadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, ya itu gizi seimbang. Jadi itu hanya bisa dicapai kalau makanannya sehat dan segar, diolah dengan baik. Sekarang kita bicara mie instan, apa sih yang ada di situ? Karbohidrat. Oke. Dan apa yang tinggi di situ yang juga akan berbahaya kalau terus-terusan? Pengawetnya. Iya, betul. Ya, yang ketiga garamnya, Bang Zen. Makanya enak micin. Iya, betul micin. Saya pernah tinggal di luar, Bang Zen, di China tahun 2018. Kangen juga sama Indomie. Cari lah ya kan Indomie kayak dapat harta karun gitu di supermarketnya. Ternyata kurang enak, Bang Zen. Kenapa? Ya? Pemerintah China, mainland China, Tiongkok itu sama seperti yang lain-lain negara yang sudah lebih tegas, dia punya kadar minimal yang diperbolehkan. Jadi micinnya rendah, sama kita nggak enak gitu nggak ya. Kena deh ya. Nggak kena, cuman ya itulah perlindungannya ya. Jadi jawabannya Mbak Caca, mau nggak mau minggu kedua ini harus upaya mendatangkan, Mbak Caca berarti kan relawan ya kalau tadi lihat betul. Gitu ya. Ayo dong bawa, jangan hanya untuk korban, tapi untuk kita gitu, karena rumusnya tadi selamat diri dulu baru bisa nyelamatin orang lain. Jadi jawabannya di minggu kedua ini usahakan tadi ya, mau rendang, mau teri, mau apa ya, kemudian mungkin udah bisa masuk bawa buah yang bisa agak tahan ya, buah apa yang lebih tahan, misalnya apelnya agak muda ya, apel berapa hari kan masih bisa tahan, pir gitu ya, mulai bawa deh gitu. Itu saran saya. Jadi jawabannya nggak bisa kalau mie instan terus. Atau tunggu rendang dari JNE tadi ya. Rendang dari JNE cuman nganterin mah. Sebut merek ya. Iya sebut merek. Tapi JNE keren loh. Kan menggratiskan ya sampai tanggal 10 kemarin. Baik. Oke, pertanyaan terakhir dari kita ini, Dok. Ya. Bagi kita sebagai tim kreatif seperti kami yang ingin mengedukasi masyarakat Sumatera Utara, pesan kunci apa yang harus diingatkan ke semua orang? Satu tindakan sederhana apa yang bisa dicegah 80% penyakit pasca banjir, dan apa harapan jangka panjang untuk kesehatan tropis di wilayah rawan ini? Oke, baik. Silakan. Alhamdulillah, ini closing questionnya kayaknya merangkum yang tadi saya review kok belum disebutkan ya. Yang pertama saya apresiasi Bang Jen dan teman-teman di luar sana ya, podcast ataupun talk show ini jangan pernah berhenti. Kenapa? Kerjasama lintas sektoral yang sangat-sangat dianjurkan dalam menghadapi situasi yang besar, termasuk skala bencana, dan sudah pernah berhasil di COVID lalu, namanya pentahelix, Bang Jen. Penta tuh 5 ya. Benar. Yang pertama tentu pemerintah, dirjennya, apakah pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Yang kedua, akademisi, praktisi ataupun klinisi kayak saya saat ini sedang duduk di sini kan sebagai akademisi dan klinisi. Yang ketiga, masyarakat dan tokoh masyarakat. Bang Zen udah mantep mengundang narasumber yang juga bukan hanya akademisi kan, atau tokoh masyarakat, karena mereka lah yang bisa membahasakan lebih
masuk, lebih dimengerti. Mereka adalah leadernya. Jadi kita harus bersatu frekuensi dulu dengan para tokoh masyarakat. Baru kita titip pesan lebih jauh, lebih dalam lagi kepada masyarakat. Itu yang unsur ketiga. Yang unsur keempat adalah pelaku usaha. Tadi kita udah bercanda, Sari Roti, JNE, not to mention segala macam. Tapi memang itu harus gandengan dengan mereka. Yang kelima, Bang Zain masuknya di sini, media dan pers ya. Jadi kelima ini harus bersinergi, tidak lebih satu daripada yang lain. Tapi kalau salah satu unsur ini tidak tune in, istilahnya tidak tune in, maka kita akan berat ke depan. Tapi kalau ini saling koordinasi, saling bantu ya, bukan menegasikan tapi bersinergi, maka insya Allah bencana Sumatera yang saat ini sudah terjadi maupun ancaman ancaman seluruh Indonesia, saya kira ya, kalau kita lihat BMKG betul. Jawa juga, Papua juga, Kalimantan seluruh ya, ini akan bisa kita minimalisasi dampaknya. Betul. Dan terakhir, kalau untuk masyarakat yang detail-detailnya tadi saya sudah sampaikan ya, tapi secara big picture-nya kita kembali kepada sebenarnya kearifan lokal, tapi saat ini Bang Zain di tingkat internasional kesehatan khususnya ini sedang digalakkan, digadang-gadangkan namanya One Health. One itu satu, health itu kesehatan. Apa itu One Health? Integrasi yang saling terikat, saling connect antara tiga. Pertama kesehatan manusia, kedua kesehatan hewan, ketiga kesehatan lingkungan. Kalau salah satu ini dirusak atau tidak diperdulikan, maka terjadi bencana, itu udah pasti. Apakah bencana alam ataupun bencana kesehatan berupa penyakit. Wabah kemarin ya. Ya, yang ini sekarang kita hadapin karena kesehatan lingkungan diganggu dengan deforestasi, dengan polusi dan segala macam, maka kesehatan hewan juga terganggu gitu ya. Hewan terdampak dan manusia juga terdampak. Ancamannya itu tadi zoonosis. Penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi lebih dari separuhnya adalah penyakit zoonosis yang juga diperantarai oleh hewan. Jadi One Health, leluhur kita sebenarnya sudah One Health. Jangan tebang pohon, jangan gunduli hutan, secukupnya saja, benar kan ya? Betul. Jadi ayo kita kembali ke kearifan lokal kita khususnya di Sumatera dan Sumatera Utara, ya Aceh, Sumber, dalam konsep One Health, satu kesehatan ini. Sehingga kalau satu konsep berarti orang-orang yang berada di dalamnya, orang-orang insan kesehatan manusia, insan kesehatan hewan, dan insan kesehatan lingkungan harus kolaborasi. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Tentu siapa dirijennya? Pemerintah. Ya itu. Baik, itu saja dari saya kira closing statement-nya. Terima kasih Dok. Sebetulnya saya pengen tahu lagi sebenarnya pendapat dokter tentang dari tadi soalnya ngomong deforestasi. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kita sudah dapat clue-nya dan statement tentang pentahelix tadi ya. Itu disampaikan juga sama Bang Haji Aulia Rahman kemarin, kemarin. Jadi beliau menganggap bahwa itu unsur yang sangat penting dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan. Betul. Dan itu yang sekarang dia rasa belum. Ya, belum sempurna, belum maksimal. Belum tapi maksimal. Kita anggap tantangan ya. Benar. Masih bisa. Kedepan insya Allah bisa lebih baik dan musibah ini, ujian ini dan juga kalau saya bilang kemarin tema kemarin itu ketamakan ini segera berakhir lah. Betul. Nah, jangan sampai kemudian banyak korban ya. Nakes juga kelelahan, kemudian banyak nyawa yang hilang kan. Luar biasa itu memang berdampak kepada semua jangan orang. Sampai disrupsi ya. Betul. Baik, Dokter terima kasih sudah hadir di Naira Studi Berkasih. Mudah-mudahan sekali lagi mengedukasi banyak orang dan hari ini kita berharap ya para relawan, ya orang-orang yang terdampak bisa sedikit banyak mendapatkan edukasi dan informasi yang sangat penting dan berharga ya. Mudah-mudahan sekali lagi semakin kuat dan semakin cepat bangkit. Amin. Saya Zain, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.